Audiobook Buku Habit is Power Bab 28. Ini kebiasaan buruk yang sering tidak kita sadari. Kita terlampau sering menganggap remeh kebiasaan buruk yang kita miliki. Kita tahu apa yang kita lakukan itu buruk, tetapi kita tak menyadari bahwa kebiasaan itu nantinya akan terakumulasi dan mendatangkan keburukan yang besar bagi kehidupan kita sendiri. Mungkin saja kesuksesan dan kebahagiaan kita nantinya akan terhambat oleh kebiasaan buruk yang saat ini kita anggap sepele. Ingatlah bahwa perbaikan 1% kelak akan memberikan hasil yang luar biasa. Sebaliknya, keburukan 1% akan menghilangkan kebaikan yang kita miliki hingga nantinya tak bersisa. Oleh sebab itu, berhentilah meremehkan bad habits dan bangunlah komitmen untuk menyingkirkan kebiasaan buruk itu mulai sekarang. Nah, apa saja kebiasaan buruk itu? Yuk mulai melakukan evaluasi. 1. Bangun siang. Kebanyakan dari kita memulai hari dengan satu kebiasaan buruk, yaitu bangun siang. Kelihatan sepele, bukan? Namun rasanya mustahil meraih kesuksesan dalam karir dan bisnis jika kita terus-menerus memelihara kebiasaan buruk ini. Tanda atau pemicu. Merasa jam tidur kurang lama. Merasa kualitas tidur tidak baik, tidur kurang nyenyak. Keinginan, craving, ingin mendapatkan kesegaran tubuh setelah pulas tidur. Perilaku, rutine, melanjutkan tidur hingga siang, baru bangun menjelang jam berangkat ke kantor. Ganjaran, reward, merasa puas tidur dalam waktu yang lama. Efek negatif. Jam tidur normal bagi orang dewasa adalah 7-8 jam sehari. Apabila hal ini terpenuhi, maka kita menjadi produktif dan dipercaya akan mendatangkan usia yang panjang. Memiliki jam tidur yang lebih lama dari seharusnya sama buruknya dengan kurang jam tidur. Hal ini akan berimplikasi pada kesehatan kita. Terlalu banyak tidur bisa menimbulkan penyakit berbahaya, yaitu gangguan saraf di otak yang menyebabkan sakit kepala, gangguan mental berupa perasaan cemas, meningkatkan risiko sakit jantung, diabetes, obesitas, dan memberikan nyeri punggung. Bangun siang juga memberikan dampak merugikan seperti terganggunya metabolisme tubuh, lesu seharian, sulit berkonsentrasi, sensitif, dan membuat kita kehilangan waktu produktif pada pagi hari. Bagaimana kita bisa sukses dalam karir dan hubungan sosial jika masalah itu terus mengikuti kita sepanjang hari? Solusi: menghindari pemicu. Jangan tidur terlalu larut. Agar kita mendapatkan jam tidur yang cukup, tidurlah pukul 21.00 atau selambat-lambatnya pukul 22.00 sehingga kita bisa terbangun dengan segar pada pukul 5 pagi. Jangan membiasakan diri beraktivitas dengan gawai sebelum tidur. Para dokter sepakat bahwa cahaya biru pada gawai memiliki dampak buruk dalam jangka panjang. Cahaya biru itu akan membuat mata lelah.
mengganggu siklus tidur karena menurunkan hormon melatonin hingga 23%, menyebabkan kita insomnia, serta merusak kornea dan retina mata. Bermain gawai sebelum tidur membuat tidur kita tidak pulas. Akibatnya, kita bangun dengan perasaan masih mengantuk. Mengubah perilaku. Ketimbang melanjutkan tidur hingga siang, bangunlah dan berolahraga. Dengan berolahraga, kita akan mendapatkan perasaan bugar seperti yang kita inginkan dalam kebiasaan ini. Mengajak teman atau pasangan untuk jogging. Mendekatkan sepatu dan pakaian jogging dekat dengan ranjang akan membuat motivasi kita untuk berolahraga makin meningkat. 2. Malas berolahraga pagi. Berolahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sayangnya, sedikit di antara kita yang membangun disiplin untuk berolahraga. Selain menyehatkan badan, olahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Olahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, memperbaiki suasana hati, menekan stres, dan membuat kita tidur lebih nyenyak pada malam hari. Tanda atau pemicu. Bangun siang, tak ingin terburu-buru ke kantor. Keinginan, craving, ingin santai pada pagi hari. Perilaku, rutine, melewati kegiatan olahraga pagi. Lebih suka bermalas-malasan di atas ranjang sampai tiba waktunya berangkat ke kantor. Ganjaran, reward. Merasa puas bersantai. Efek negatif. Malas berolahraga membuat tubuh kita lesu dan kurang bugar. Energi yang kita miliki untuk beraktivitas setiap hari menjadi berkurang. Kesehatan tubuh kita pun mudah terganggu. Peredaran darah tidak lancar, sering merasa pusing, nyeri punggung, rentan terkena penyakit cetrok dan jantung, juga obesitas serta tekanan darah tinggi. Orang yang rutin berolahraga akan memiliki performa yang lebih baik di kantor. Ini tentu akan mendorongnya menjadi orang yang sukses di masa depan. Solusi: menghindari pemicu. Bangunlah lebih awal pada pagi hari agar memiliki waktu untuk berolahraga selama 30 menit. Anda tidak akan merasa terburu-buru ke kantor. Mengubah perilaku. Gantilah perilaku bermalas-malasan di atas ranjang pada pagi hari dengan berolahraga. Berjalan kaki keliling perumahan bila dilakukan secara rutin akan memberikan dampak yang hebat di masa depan bagi kehidupan Anda. Lakukan setidaknya 5 kali dalam sepekan. Berjalan santai juga akan memberikan perasaan santai bagi pikiran dan tubuh Anda. Sama seperti reward yang Anda harapkan dari bersantai di atas ranjang. Hanya saja hasilnya lebih positif. Setelah berolahraga, berikan hadiah bagi diri Anda secangkir susu hangat atau segelas jus jeruk yang segar sebagai penyemangat agar Anda mau mengulanginya esok hari. 3. Datang terlambat ke kantor. Kebanyakan karyawan datang ke kantor bukan karena jarak jauh perjalanan dari rumah ke kantor atau macet di jalan. Kebiasaanlah yang patut dipersalahkan. Jauhnya jarak dapat diatasi dengan berangkat lebih awal dari rumah. Namun, orang dengan kebiasaan datang terlambat ke kantor hampir setiap hari melakukan kebiasaan ini.
Lucunya lagi, mereka yang sering terlambat justru biasanya yang jarak tempat tinggalnya lebih dekat dengan kantor. Sementara karyawan dengan tempat tinggal yang jauh lebih jarang terlambat. Tanda atau pemicu cu, ranjang dan gawai. Dua hal yang membuat kita merasa malas untuk segera bangkit dan bersiap pergi ke kantor. Bangun siang pun bisa menjadi salah satu penyebabnya. Minum kopi sambil merokok juga bisa menjadi pemicu kita terlambat ke kantor. Keinginan, craving, ingin santai pada pagi hari. Perilaku, rutine, memilih berangkat ke kantor mepet dengan jam masuk kantor. Ganjaran, reward, merasa senang karena bersantai menghabiskan waktu lebih lama di ranjang atau bersantai dengan gawai, rokok dan kopi. Efek negatif, datang terlambat ke kantor jelas akan mencoreng kredibilitas kita di hadapan atasan. Ini akan membuat diri kita susah dipercaya untuk menangani proyek-proyek penting. Faktor disiplin, deadline merupakan pertimbangan utama dalam memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin sebuah proyek. Bagaimana kita bisa dipercaya bila datang ke kantor tepat waktu saja kita kesulitan? Normalnya orang yang sering datang terlambat ke kantor akan sulit mendapatkan kenaikan jabatan. Efek negatif lain adalah kita terburu-buru. Hal ini bisa membahayakan keselamatan kita di jalan. Karena terburu-buru, kita pun tidak tenang di kantor. Ada saja hal yang kita lupakan. Perasaan cemas akan membuat pekerjaan kita tidak optimal. Solusi: menghindari pemicu. Bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Berolahraga, sarapan sehat, dan buatlah persiapan untuk berangkat lebih awal ke kantor. Mengubah perilaku, gantilah perilaku bersantai di rumah pada pagi hari dan perilaku bersantai di kantor. Tiba di kantor 30 menit sebelum jam masuk kantor akan membuat kita memiliki waktu ekstra untuk bersantai, menikmati kopi, membuat rencana kerja harian, memeriksa surel, atau bahkan sekedar mengobrol santai dengan rekan kerja. Bila hal ini dilakukan, perlahan prestasi kerja kita pun akan meningkat. 4. Tidak menyusun planning harian. Memang tidak semua orang suka melakukan hal-hal dengan teratur. Ada orang-orang yang bersifat spontan, suka melakukan segala sesuatu tanpa terlebih dahulu membuat rencana. Namun, jika kita berbicara tentang pekerjaan, maka membuat planning harian adalah sebuah keharusan. Kita memiliki banyak pekerjaan di kantor. Ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan dalam sehari. Bila kita tak membuat planning, pikiran kita akan terbebani dengan banyaknya pekerjaan. Kita akan kebingungan menentukan skala prioritas, mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Akibatnya segalanya bisa berantakan. Mengapa kita gagal membiasakan diri membuat planning harian? Begini lingkaran kebiasaan buruk yang membuatnya. Tanda atau pemicu. Datang terlambat ke kantor. Keinginan, craving, ingin santai pada pagi hari. Perilaku, rutine, memilih berangkat ke kantor mepet dengan jam masuk kantor. Tak ingin dipusingkan oleh masalah kantor. Segala sesuatu dipikir belakangan. Ganjaran,
Ganjaran, reward, merasa senang karena menghabiskan waktu lebih lama untuk bersantai pada pagi hari. Efek negatif, maksud hati ingin bersantai, tetapi ketidakmampuan menyusun planning justru membuat kita menjalani hari-hari kerja dengan kacau. Ada banyak target penting yang terlewati, sementara pekerjaan yang tidak begitu penting dan tidak mendesak justru telah kita selesaikan terlebih dahulu. Efek jangka panjang dari kebiasaan ini adalah kita mengalami depresi karena pekerjaan menumpuk. Kita pun dinilai memiliki kinerja buruk karena tak mampu menyelesaikan target pekerjaan dengan baik. Solusi: menghindari pemicu. Datang 30 menit sebelum jam masuk kantor. Mengubah perilaku. Datang lebih awal ke kantor. Mendata seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu. Menyusun skala prioritas. Lalu jalani hari dengan penuh semangat. Planning akan membuat Anda menyelesaikan pekerjaan lebih cepat sehingga pikiran Anda tidak dibuat ruwet oleh tumpukan pekerjaan. Pada akhir hari, Anda akan mendapat perasaan santai yang Anda idamkan. Sebagai bonus, atasan akan memberi nilai baik bagi kinerja Anda. Siap-siap naik gaji dan jabatan nih. 5. Menunda pekerjaan. Otak kita secara alamiah lebih suka mendapatkan ganjaran lebih cepat dan tidak menyukai ganjaran yang tertunda. Menunda pekerjaan berarti kita mendapatkan waktu santai dengan cepat. Hal inilah yang membuat banyak orang suka menunda pekerjaan. Meski ujung-ujungnya kita akan dibuat panik oleh pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Tanda atau pemicu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Deadline tidak mengikat. Keinginan, craving, ingin segera bersantai. Perilaku, rutine, memilih menunda pekerjaan dan menyegerakan bersantai. Pekerjaan baru dikerjakan menjelang tenggat waktu yang ditentukan. Ganjaran, reward, merasa santai. Efek negatif, menunda pekerjaan sama saja dengan menunda masalah. Cepat atau lambat, pekerjaan harus diselesaikan. Jika mengerjakan pekerjaan mepet tenggat waktu, kita akan terburu-buru. Akibatnya hasilnya tidak optimal. Reputasi kita dipertaruhkan di sini. Kita akan mendapatkan citra sebagai pekerja yang baru menyelesaikan pekerjaan di penghujung tenggat dengan hasil yang standar, tidak istimewa. Bagaimana mungkin kita dianggap istimewa sedangkan hasil kerja kita tidak istimewa? Solusi: menghindari pemicu. Anggaplah setiap pekerjaan yang datang harus segera diselesaikan tanpa ditunda-tunda. Mengubah perilaku. Bersantai bisa dilakukan setelah kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Berikan reward kepada diri sendiri setiap kali berhasil mengerjakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Saya boleh bermain game atau beraktivitas di media sosial setelah seluruh pekerjaan kantor selesai dengan hasil memuaskan. 6. Duduk terlalu lama. Disadari atau tidak, pekerja kantoran menghabiskan waktu lebih lama untuk duduk seharian dalam bekerja.
Kebiasaan duduk terlalu lama ini memiliki risiko bagi kesehatan tubuh kita. Namun, rasa asyik bekerja atau terlalu sibuk dengan pekerjaan membuat kita terlupa untuk mengistirahatkan tubuh kita. Tanda atau pemicu. Pekerjaan menumpuk dan harus segera dikerjakan. Keinginan, craving. Ingin semua pekerjaan segera terselesaikan. Perilaku, rutine. Duduk terlalu lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Ganjaran, reward. Perasaan lega karena pekerjaan telah usai tepat waktu. Efek negatif. Duduk terlalu lama sering kita pandang sebelah mata, padahal ada banyak penyakit mengerikan yang muncul akibat kebiasaan buruk ini. Menurut para ahli kesehatan, duduk terlalu lama membuat kita berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Tekanan darah juga bisa meningkat. Belum lagi risiko obesitas dan nyeri tulang dan otot. Metabolisme tubuh pun bisa berjalan tidak lancar. Bahkan otak kita juga berjalan lebih lamban karena kurangnya pasokan darah. Solusi: menghindari pemicu. Biasakanlah mengambil waktu jeda setiap kali selesai mengerjakan satu tugas. Jangan mengerjakan tugas berturut-turut. Mengubah perilaku. Pasanglah pengingat di ponsel Anda bahwa setiap 30 menit Anda harus berdiri dan berjalan. Lebih bagus lagi bila Anda menyempatkan diri ke taman dan melihat warna hijau segar tanaman. Ini akan merenggangkan otot dan saraf kita yang sekian lama menegang karena bekerja. Sesekali mengetiklah dengan posisi berdiri. Gunakan waktu jeda untuk berdiskusi dengan rekan kerja, sehingga Anda tetap produktif walau dalam masa jeda di sela-sela kesibukan bekerja. Berolahraga seperti peregangan di tempat kerja bisa dilakukan. Ini bermanfaat untuk mencegah datangnya efek buruk dari kebiasaan duduk terlalu lama. 7. Menghabiskan waktu terlalu lama untuk hal yang kurang penting. Hampir semua orang punya keinginan untuk bersantai dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang disenangi. Namun, bila kita terlalu lama menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting, tentu hal ini akan berimbas pada produktivitas kita dalam jangka panjang. Hal ini akan mendatangkan kerugian. Tanda atau pemicu. Muncul perasaan bosan, jenuh, penat, keinginan, craving. Ingin bersantai untuk mengusir perasaan bosan, jenuh, dan penat. Perilaku, rutine, melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti bermain game, beraktivitas di media sosial, tidur-tiduran, chatting, dan lain-lain secara berlebihan. Ganjaran, reward, perasaan santai dan senang. Efek negatif. Tak ada salahnya membiarkan diri kita beristirahat dan melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Masalahnya, seberapa banyak waktu yang boleh kita gunakan untuk menjalani aktivitas itu? Bermain game, beraktivitas di media sosial, menonton video di YouTube, tidur-tiduran, dan mengobrol memang terasa menyenangkan. Karena kesenangan yang kita rasakan itu, kita sulit mengakhirinya. Kita cenderung membiarkan diri larut dalam kesenangan sehingga akhirnya menghabiskan waktu terlalu banyak, melebihi dari kebutuhan
melebihi dari kebutuhan sesungguhnya. Bukannya bersantai, kita justru akan kelabakan menyelesaikan tugas-tugas kita karena waktu yang tersisa tidak begitu banyak. Solusi: menghindari pemicu. Agar tidak mudah merasa jenuh dan penat, sempatkanlah mengistirahatkan pikiran dan tubuh setiap berhasil menyelesaikan satu pekerjaan. Bekerja sambil mendengarkan musik juga membantu pikiran kita lebih rileks. Mengubah perilaku: bila terpaksa mengambil jeda, maka berikan batasan waktu berapa lama kita boleh bermain game, mengobrol, atau beraktivitas di media sosial. Pasanglah pengatur waktu di ponsel atau mintalah rekan kerja untuk mengingatkan bila kita terlupa. Biasakanlah menerima reward belakangan. Utamakan menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu, barulah setelah itu boleh melakukan hal-hal yang disenangi. 8. Makan makanan tidak sehat. Prestasi kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan tubuh. Bila tubuh kita tidak bugar, pikiran pun akan terganggu. Akibatnya pekerjaan terbengkalai. Karena itu, menjaga kesehatan adalah salah satu kewajiban utama bila kita ingin meraih kesuksesan. Salah satu caranya adalah menjaga makanan dengan makan makanan bergizi dan menghindari makanan tidak sehat. Tanda atau pemicu: melihat iklan junk food. Keinginan, craving, mengidam perasaan nikmat memakan makanan junk food. Perilaku, rutine, membeli dan memakan junk food secara berlebihan. Ganjaran, reward, perasaan senang karena bisa menikmati junk food. Efek negatif: junk food adalah sebutan untuk makanan rendah gizi. Biasanya mengandung banyak kalori, lemak, garam, dan minyak. Namun kandungan vitamin dan seratnya rendah. Beberapa junk food malah mengandung bahan tambahan seperti pemanis, perasa, dan pengawet. Contoh junk food adalah hamburger, pizza, ayam goreng, dan kentang goreng yang penyajiannya tidak disertai buah atau sayur. Mengonsumsi junk food terlalu sering dan dalam jangka waktu panjang jelas akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita. Penyakit kolesterol, jantung, kanker, diabetes, dan obesitas adalah beberapa penyakit berbahaya yang bisa disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi junk food. Solusi: menghindari pemicu. Hindari menonton atau melihat iklan junk food. Mengubah perilaku: setiap kali menginginkan junk food, gantilah dengan mengonsumsi makanan sehat yang tidak kalah enak rasanya. Camilan seperti popcorn, keju, ubi, atau buah-buahan akan lebih bermanfaat bagi kesehatan kita dalam jangka panjang. Sesekali menikmati junk food tidak mengapa, namun bila dilakukan terlalu sering akan menimbulkan keinginan yang tak tertahankan. Makin jarang Anda mengonsumsinya, makin bagus. Lebih baik lagi bila tidak dilakukan sama sekali. 9. Kurang minum air putih. Pada umumnya, manusia membutuhkan 2 liter air putih setiap hari, sekitar 8 gelas. Meminum air putih dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kadar hormon tubuh agar tetap seimbang, sekaligus membuat otot-otot dan persendian kita rileks.
Namun, terlalu sibuk bekerja sering membuat kita lupa minum. Bisa juga kita lebih suka mengonsumsi teh, kopi, atau minuman berasa lainnya ketika sedang haus. Untuk memutus kebiasaan buruk ini, kita harus memahami lingkaran kebiasaannya. Tanda atau pemicu. Cu, sibuk bekerja, lupa minum, melihat teh atau kopi. Keinginan, craving, menunda konsumsi air putih karena sibuk dan berharap pekerjaan cepat selesai. Lebih menginginkan nikmatnya teh atau kopi untuk mengusir rasa haus. Perilaku rutine, terus bekerja dengan tidak mengacukan rasa haus, minum teh, kopi, atau minuman dengan pemanis. Ganjaran, reward, lega karena pekerjaan selesai. Terasa nikmat mengonsumsi teh, kopi, atau minuman dengan pemanis lainnya. Efek negatif, kurang minum air putih akan menyebabkan berbagai efek negatif bagi tubuh seperti dehidrasi, sakit kepala, diabetes, kurang konsentrasi, mengantuk berlebihan, sembelit, hingga diabetes. Akan amat sulit menjaga prestasi kerja bila kita menderita semua itu. Solusi, menghindari pemicu. Bagilah tumpukan pekerjaan menjadi beberapa bagian. Setiap menyelesaikan satu bagian, minumlah segelas air putih. Batasi diri mengonsumsi minuman manis. Mengubah perilaku. Jangan menunda rasa haus. Pahami bahwa rasa haus yang muncul merupakan tanda bahwa tubuh kita membutuhkan cairan. Segera penuhi hak tubuh kita itu. Bawalah sebotol air ke kantor dan letakkan di meja kerja. Ini akan memudahkan diri Anda menciptakan kebiasaan baru, yaitu lebih sering meminum air putih. 10. Merokok. Semua ahli kesehatan sepakat bahwa merokok dapat menimbulkan efek negatif jangka panjang. Dengan pertimbangan ekonomi, merokok kini masih diperbolehkan oleh pemerintah. Hanya saja sudah ada upaya-upaya untuk membatasi kebiasaan merokok ini. Bukan hal yang mudah untuk menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan mereka yang telah divonis menderita kanker paru-paru akibat rokok belum tentu merasa kapok dan belum tentu bisa menghentikan kebiasaan merokoknya. Mengapa sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok? Selain karena faktor kebiasaan, di dalam merokok sendiri terdapat zat-zat yang membuat tubuh kita candu. Menghentikan kebiasaan merokok akan membuat seseorang kehilangan rasa nyaman yang ditimbulkan dari nikotin. Tanda atau pemicu. Cu, mulut asam, kepala pening, mencium bau asap rokok, melihat orang merokok, melihat iklan rokok. Keinginan, craving, mengidamkan perasaan lega yang biasa didapatkan setelah merokok. Menghilangkan rasa asam di mulut. Perilaku, rutine, merokok. Ganjaran, reward, perasaan lega dan rileks yang didapatkan dari rokok. Efek negatif. Ada banyak sekali efek negatif dari rokok bagi tubuh kita. Rokok memiliki dampak meningkatkan berbagai risiko penyakit bahaya. Bagi tubuh kita, rokok memiliki dampak meningkatkan berbagai risiko penyakit berbahaya. Seperti kanker paru-paru, kanker tenggorokan, penyakit jantung, komplikasi diabetes, kolesterol tinggi, kerusakan gigi,
keguguran, impotensi, dan menopause. Selain berdampak pada perokok aktif, rokok juga merusak kesehatan para perokok pasif, alias orang-orang yang berada di sekeliling mereka dan tidak sengaja menghisap asap rokok yang mereka embuskan. Gangguan lain yang disebabkan rokok adalah ketergantungan pada rokok. Para perokok berat akan susah bekerja dan susah berpikir bila tidak dibarengi dengan menghisap sebatang rokok. Tentu ini akan menyulitkan dan mengganggu karir bila nantinya harus berkarya di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan merokok. Solusi: menghindari pemicu. Hindari duduk berdekatan dengan orang-orang yang merokok. Bagi yang belum pernah merokok, sebaiknya jangan sekali-kali mencoba mengubah perilaku. Bila mulut terasa asam, cepat-cepatlah mengisap atau mengunyah permen karet untuk mendapatkan perasaan lega dan rileks. Lakukan olahraga ringan setiap kali merasa ingin merokok. 11. Terlalu banyak mengeluh. Kebiasaan buruk lainnya yang sering tidak kita sadari adalah terlalu banyak mengeluh. Mengeluh merupakan tanda kelemahan jiwa dan kurangnya rasa syukur. Bila terlalu banyak mengeluh, kita akan dipandang negatif oleh orang lain. Tanda atau pemicu: munculnya masalah, keinginan, craving, ingin mendapatkan kelegaan setelah berkeluh kesah kepada orang lain. Perilaku rutine: mengeluh, mengomel, berkeluh kesah kepada orang lain. Ganjaran, reward: perasaan lega karena telah melampiaskan perasaan, merasa didengarkan, merasa ada yang peduli kepada masalah kita. Efek negatif: sesekali mengeluh tak mengapa, asalkan jangan terlalu sering. Banyak mengeluh akan membuat kita dijauhi orang lain. Pahamilah bahwa setiap orang menanggung masalah hidupnya masing-masing. Saat kita mengeluh kepada seseorang, belum tentu orang yang kita jadikan tempat keluhan itu tidak memiliki masalah. Bisa jadi malah ia memiliki masalah yang jauh lebih berat dari kita. Di dunia kerja, tak seorang pun mau memberikan kepercayaan kepada tukang teluh. Bukannya menghabiskan waktu dengan produktif, ia malah sibuk mengeluhkan banyaknya jumlah pekerjaan yang harus ia tanggung. Solusi: menghindari pemicu. Belajarlah mendeteksi masalah sejak awal. Dengan mempersiapkan diri sebelum masalah datang, kita bisa meminimalisasi datangnya masalah. Mengubah perilaku: sadarilah bahwa masalah tidak akan selesai dengan keluhan. Setiap mendapatkan masalah, segera lakukan analisis. Carilah akar dari permasalahan itu, lalu buatlah rencana untuk menyelesaikannya. Awalnya sulit, tetapi begitu sudah terbiasa, kita akan menyadari bahwa tak ada masalah yang tak memiliki jalan keluar. 12. Sulit menabung. Bila ingin sukses, kaya, atau punya pendapatan yang mencukupi, maka kita harus belajar berinvestasi. Sementara investasi mustahil dilakukan tanpa menabung. Menabung harus dilakukan. Jangan berharap menjadi kaya dari bunga tabungan. Menabunglah untuk berinvestasi.
Bila uang tabungan telah terkumpul banyak, kita bisa menginvestasikannya ke berbagai pilihan investasi yang menguntungkan. Sayangnya, bagi kebanyakan orang, menabung itu hal yang sulit dilakukan. Biasanya hal ini berkaitan dengan gaya hidup. Tanda atau pemicu. Cu. Mendapatkan uang dari gaji atau pendapatan lainnya. Keinginan, craving. Ingin merasa puas setelah membeli barang-barang yang diinginkan, walau tidak terlalu butuh. Perilaku, rutine. Perilaku boros, suka belanja berlebihan, membeli hal-hal yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Ganjaran, reward. Perasaan senang karena mendapatkan barang yang diidamkan. Bangga bisa membeli sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Efek negatif. Sulit menabung akan mendatangkan masalah finansial bagi kita di masa depan. Tak selamanya diri kita muda dan sehat. Kita akan bertambah tua. Tenaga sudah tidak kuat dan sudah tidak mampu bekerja. Jika tidak memiliki rencana untuk hari tua atau untuk masa depan anak, maka kelak kita akan hidup sengsara. Solusi: menghindari pemicu, hindari menerima gaji secara tunai, hindari window shopping saat tak ada kebutuhan yang harus dibeli. Mengubah perilaku. Sadarilah bahwa menabung akan membuat kita beruntung di masa depan. Setiap menerima gaji, segera potong 10-20% untuk ditabung. Simpanlah dalam rekening khusus yang tidak boleh diambil untuk alasan apapun. Usahakan membuat rencana anggaran untuk belanja bulanan. Prioritaskan membeli barang-barang yang paling penting terlebih dahulu. Biasakanlah menahan keinginan. Tanamkan kesadaran pada diri bahwa dengan menabung Anda kelak akan mendapat kepuasan yang berlipat bila investasi telah berhasil memberikan Anda kebebasan finansial. 13. Malas membaca buku. Salah satu penyakit buruk orang modern adalah malas membaca buku. Padahal hampir semua orang sukses merupakan pembaca buku yang hebat. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang terkadang tidak akan kita dapatkan dari bangku sekolah. Tanda atau pemicu. Ponsel dan waktu senggang. Merasa malas setiap melihat buku karena merasa buku itu membosankan. Keinginan, craving. Ingin mendapatkan kesenangan dari bersantai. Beraktivitas dengan gawai pada waktu senggang. Perilaku, rutine. Lebih suka bersantai, main game, beraktivitas di media sosial, atau nongkrong bersama kawan ketimbang membaca buku. Ganjaran, reward. Senang dan santai karena melakukan aktivitas yang disukai. Efek negatif. Orang yang jarang membaca buku akan memiliki sudut pandang yang sempit dalam melihat masalah. Pengetahuannya juga terbatas sehingga pemikirannya dangkal. Ketajaman pikiran dibutuhkan untuk bertahan hidup dan menapaki tangga kesuksesan. Jika pikiran buntu, mustahil seseorang bisa berada di puncak kesuksesan. Solusi: menghindari pemicu. Letakkan ponsel di tempat yang tak terlihat oleh mata pada waktu senggang.
Matikan notifikasi media sosial Anda. Belilah beberapa buku menarik dan letakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat dan terjangkau bagi Anda pada waktu senggang. Bisa jadi selama ini Anda jarang membaca buku karena memang tak pernah membeli buku. Padahal ada banyak sekali buku yang menarik dan bermanfaat di luar sana. Mengubah perilaku. Biasakan membaca buku minimal 1 halaman sebelum tidur. Menggunakan aturan 2 menit juga dianjurkan. Lama-lama setelah merasakan asyiknya membaca buku, Anda bisa menambah jumlahnya menjadi 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya. 14. Makan terlalu malam. Apa salahnya makan terlalu malam? Ternyata menurut ahli kesehatan, makan terlalu malam memberikan banyak dampak negatif bagi tubuh kita. Tubuh kita memiliki ritme sirkadian, jam tubuh yang akan terganggu jika kita sering makan terlalu malam. Bila ritme sirkadian ini terganggu, ia akan memengaruhi tidur kita, memicu ketidakseimbangan hormon, dan membuat berat badan kita bertambah. Penyakit jantung dan diabetes pun rentan mampir ke tubuh kita. Tanda atau pemicu. Merasa lapar saat larut malam. Keinginan, craving, ingin mendapatkan rasa kenyang meski sudah larut malam. Perilaku, rutine, makan terlalu malam. Ganjaran, reward, perut kenyang, tubuh merasa nyaman. Efek negatif, dalam jangka panjang, kebiasaan makan terlalu malam akan merugikan diri kita sendiri. Obesitas dan berbagai penyakit berbahaya lainnya bisa mengganggu kesehatan kita. Belum lagi jam tidur yang akan terganggu. Solusi: menghindari pemicu. Makanlah dengan tertib pada jam makan malam yang normal. Mengubah perilaku. Jangan terlalu banyak mengonsumsi camilan pada sore hari. Salah satu sebab yang membuat kita melewatkan jam makan malam yang normal adalah perut masih terlalu kenyang akibat mengonsumsi camilan pada sore hari. Jangan menyimpan camilan atau makanan tidak sehat di rumah, terutama yang dimaksudkan untuk menjadi stok pada malam hari. Makanlah secara teratur sesuai dengan jam makan normal pada pagi, siang, dan malam hari. Berangkat tidur awal. Begadang sering membuat perut terasa lapar. Hindarilah tidur larut malam. 15. Tidur larut malam. Kebiasaan buruk lain yang sering kita lakukan adalah tidur terlalu malam. Sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa tidur larut malam memberikan dampak positif bagi tubuh manusia. Sebaliknya, hampir semua ahli kesehatan sepakat bahwa tidur larut malam akan mendatangkan banyak efek buruk bagi tubuh kita. Tanda atau pemicu. Terjaga pada malam hari. Penyebabnya bisa karena terlalu banyak minum kopi, depresi, atau terlalu banyak pikiran, terlalu lama tidur siang, bermain gawai menjelang tidur, dan mengonsumsi makanan berlemak atau tinggi kalori. Keinginan, craving,
ingin melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan pada malam hari. Perilaku rutine, bermain game sampai pagi, berselancar di internet, beraktivitas di media sosial, menonton film sampai larut malam, dan sebagainya. Ganjaran, reward, merasa senang karena melakukan hal-hal yang disukai. Efek negatif, tidur larut malam akan berakibat buruk pada kesehatan. Penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan diabetes adalah penyakit berbahaya yang bisa muncul akibat kebiasaan begadang. Tidur terlalu malam juga membuat kita sulit bangun pagi, kurang tidur, jarang berolahraga, terlambat ke kantor, sakit kepala, lesu, dan susah berkonsentrasi sehingga menghambat kemajuan karir dalam bisnis dan dunia kerja. Solusi: menghindari pemicu. Jangan minum kopi menjelang tidur dan jangan memakan makanan yang berat serta berlemak pada malam hari. Hindari tidur siang terlalu lama dan jangan bermain gawai menjelang tidur. Meminum susu hangat menjelang tidur akan membuat sistem saraf menjadi lebih tenang sehingga kita bisa tidur lelap. Mengubah perilaku. Ubahlah kebiasaan melakukan hal-hal yang disukai pada malam hari dengan kegiatan positif pada pagi hari. Rutin berolahraga pada pagi hari akan membuat tubuh Anda nyaman dan hati senang. Tidur malam pun menjadi lebih nyenyak. Geser kebiasaan begadang menjadi khusus hanya pada malam hari libur. Ganti kebiasaan beraktivitas dengan gawai sebelum tidur dengan kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Hal ini lebih aman dan membuat kita cepat tidur. Demikianlah contoh kebiasaan buruk yang masih sering kita lakukan hingga hari ini. Kita tak sadar betapa kebiasaan yang terlihat sepele itu ternyata memiliki efek negatif bagi kesehatan tubuh dan kesehatan karir kita di masa depan. Satu kebiasaan buruk bisa menyebabkan munculnya kebiasaan buruk lainnya. Misal, kebiasaan tidur larut malam membuat kita terbiasa bangun siang. Kebiasaan bangun siang akan membuat kita malas merapikan kamar, malas berolahraga, dan tidak sempat sarapan. Bangun siang juga membuat kita terlambat berangkat ke kantor, yang pada akhirnya menimbulkan satu kebiasaan buruk lainnya, yaitu tidak membuat planning kerja harian. Bila tidak membuat planning kerja harian, pekerjaan kita akan menumpuk dan kita menjadi kacau. Untuk meredakan kekacauan, sebagian orang memilih pelarian berupa kebiasaan merokok atau memakan kudapan yang tak sehat. Sedangkan pekerjaan menumpuk akan membuat kita duduk terlalu lama di dalam komputer dan kurang minum air putih. Banyak camilan membuat kita merasa kenyang dan akhirnya kita terbiasa terlambat makan malam. Pekerjaan di kantor juga bisa menjadi kacau karena kita lesu dan mengantuk akibat kurang tidur. Dampaknya, prestasi kita menurun dan kita gagal mendapat kenaikan jabatan. Jabatan tidak jadi naik, otomatis gaji juga tidak naik. Kita pun makin sulit untuk menabung. Hidup menjadi kacau. Saat pulang ke rumah, pikiran kita merasa lelah. Kita jadi malas membaca buku dan memilih bermain game atau beraktivitas di media sosial secara berlebihan untuk melupakan semua masalah.
Tak terasa malam makin larut, baru tertidur setelah pagi menjelang. Bila hal ini terus-menerus dilakukan dalam waktu yang lama, akan makin sulit bagi kita untuk mengubah diri. Beginilah lingkaran kebiasaan buruk membunuh masa depan kita. Banyak orang yang gagal meraih kesuksesan bukan karena kurangnya peluang, melainkan karena diri sendiri yang gagal mengubah kebiasaan buruknya. Ia gagal mengoptimalkan potensi dirinya disebabkan gagal mengendalikan keinginannya. Jangan pernah meremehkan satu kebiasaan buruk yang kecil, karena ia bisa menghancurkan mimpi-mimpi besar kita.